Pernah kepikiran nggak sih dari mana saran investasi kripto terbaik itu datang? Mungkin bukan dari guru di internet ya, tapi justru dari orang yang tugasnya ngurusin ekonomi satu negara. Nah, hari ini kita bakal bedah kerangka investasi kripto yang super jelas dan logis dari sumber yang mungkin nggak pernah kamu duga. Yuk, kita mulai. Kita mulai langsung dengan kutipan yang kuat banget ini. Coba deh lupain dulu para influencer kripto atau analis yang nggak jelas siapa. Nasihat ini datang langsung dari seorang menteri keuangan. Kalau tokoh selevel ini udah bicara soal kripto, ini tandanya ada pergeseran cara pandang yang fundamental loh. Jadi, siapa sih Pak Purbaya Yudisadewa ini? Beliau adalah Menteri Keuangan Indonesia. Tugasnya itu menjaga stabilitas ekonomi negara kita. Makanya, waktu beliau ngasih saran soal kripto, ini bukan sekedar opini. Ini adalah pandangan strategis dari seseorang yang setiap harinya melihat gambaran ekonomi secara keseluruhan. Oke, jadi apa langkah pertama dalam kerangka beliau? Nah, ini adalah pondasi yang katanya wajib banget dimiliki oleh siapapun sebelum mempertaruhkan Rp1 pun di dunia kripto. Pesan intinya tuh simple tapi krusial banget. Riset dulu. Sebelum mikirin untung, kamu harus paham betul apa yang mau kamu beli. Teknologinya gimana? Masalah apa yang coba diselesaikan? Tanpa pemahaman dasar ini, ya kata beliau, kamu itu pada dasarnya cuma untung-untungan. Jadinya judi, bukan investasi. Baik, setelah pondasinya kuat, disinilah kerangkanya jadi sangat praktis. Beliau membaginya jadi 2 jalur yang berbeda. Dan pilihan jalur kamu ini sepenuhnya tergantung sama satu hal. Seberapa lama horizon waktu investasimu? Coba perhatikan baik-baik pemisahan ini, karena disinilah inti dari strateginya. Beliau bilang ada 2 permainan yang berbeda. Kalau mau untung jangka pendek, harian atau mingguan, kuncinya ada di analisis teknikal. Tapi kalau tujuannya untuk membangun kekayaan jangka panjang, tahunan, kamu harus pindah pakai kacamata makroekonomi. Ini 2 dunia yang beda banget dan butuh keahlian yang beda juga. Yuk, kita bahas jalur jangka pendek dulu. Analisis teknikal itu artinya kamu cuekin dulu berita-berita dan fokus murni ke data harga sama volume. Kamu liatin grafik, cari pola-pola kayak head and shoulders atau support and resistance, terus pakai indikator kayak RSI atau moving averages buat coba prediksi pergerakan selanjutnya. Ini adalah permainan probabilitas dan psikologi pasar yang butuh disiplin tinggi. Nah, sekarang kita pindah ke jalur jangka panjang. Di sini kamu harus zoom out. Grafik harian itu jadi nggak relevan. Fokus kamu ada di pertanyaan-pertanyaan besar. Gimana kebijakan suku bunga The Fed bakal pengaruh ke minat investor ke aset berisiko kayak Bitcoin? Inflasi tinggi bakal bikin orang-orang lari ke safe haven di luar mata uang biasa nggak ya? Ini udah kayak main catur ekonomi global, bukan sekedar liatin garis di grafik. Oke, sekarang kita satukan semua ide ini jadi sebuah kerangka kerja yang simple, gampang diingat, dan yang paling penting, bisa kamu gunakan dalam perjalanan investasimu sendiri. Dan ini dia kerangka 3 langkahnya dirangkum dengan sederhana. Langkah 1, bangun pondasi alias belajar. Langkah 2, tentukan jangka waktumu. Kamu ini seorang trader yang cari untung cepat atau seorang investor yang membangun aset untuk jangka panjang. Langkah 3, pakai alat yang tepat. Gunakan analisis teknikal kalau kamu trader dan makroekonomi kalau kamu investor. Simple, logis, dan terstruktur kan? Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang adalah memakai alat yang salah untuk jangka waktu yang salah. Mencoba prediksi pergerakan harga 5 tahun ke depan pakai grafik 15 menitan itu resep kegagalan. Begitu juga sebaliknya. Jadi pilih jalurmu dan konsistenlah dengan alat yang tepat. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting untuk kamu renungkan. Berdasarkan tujuan, karakter, dan waktu yang kamu punya, kacamata mana yang paling pas dengan visimu? Apakah kamu seorang ahli taktik jangka pendek atau seorang ahli strategi jangka panjang? Mengetahui jawabannya adalah langkah pertama menuju keberhasilan.